Terdengar bunyi konsisten dari alat detak jantung. Di ruang terdapat banyak selang yang terpasang pada Yen. Wanita itu kini berada di rumah sakit. Dia baru saja keluar dari ruangan operasi. Kondisinya cukup mengenaskan. Kepalanya diperban, hidungnya terpasang selang oksigen, bahu kirinya diperban, dan tangan kanannya terpasang selang infus. Sedangkan kondisi Taeyong saat ini, dia hanya melakukan perobat jalan. Dia mampu menahan semua rasa sakit demi menemani kekasihnya. Taeyong hanya menggunakan gips pada lehernya, sedangkan ketiga rekannya, ada beberapa anak buahnya yang masih selamat. Mereka berada di ruang perawatan berbeda, ada di sama seperti Taeyong. Dia terkejut saat mendengar pernyataan dari dokter. Dia lekas mengusap wajahnya frustasi. Dia takut jika terjadi hal buruk pada kekasihnya. Namun, dokter menenangkan Taeyong. Dokter kondisi Yen bukanlah yang terburuk. Bagaimana dengan janinnya, dokter? Tanya Taeyong cemas. Ekspresi wajah dokter berubah. Kemudian dokter menepuk bahu Taeyong untuk menenangkan. Taeyong berjalan perlahan mendekati ranjang Yen. Dia menggenggam tangan kekasihnya lalu dikecupnya. Taeyong menundukkan kepalanya sambil menangis. Dia menangis karena merasa bersalah padanya. Dia telah kehilangan janinnya. Taeyong melihat seketika mengingat beberapa saat sebelum kejadian. Yen begitu senang dan bahagia saat dirinya ingin memberitahu pada Taeyong jika dirinya sedang mengandung. Namun dalam sekejap dia telah kehilangan bayinya. Padahal Wendy dan Kosuke, Taeyong membawa mereka ke rumah sakit terpisah. Di rumah sakit kepercayaan Taeyong, di sana ada dokter kepercayaan Taeyong untuk merawatnya. Tentunya Taeyong tidak akan semudah itu untuk Kosuke dan Wendy. Taeyong bersumpah akan membuat Kosuke dan Wendy di penjara. Dia memastikan keduanya membayar dosanya, terutama Kosuke. Sudah cukup dia kehilangan bayinya, kini dia tidak ingin kehilangan wanita dicintainya. Pagi ini, Taeyong tengah menggenggam tangan Yen dan senantiasa menunggunya sadar. Sayang, bangunlah, aku merindukanmu, gumam Taeyong. Taeyong terus membelai tangan kekasihnya dengan lembut. Dia selalu monolog seolah sedang berbicara padanya. Taeyong yakin jika Yen selalu mendengarnya. Tak lama, dokter datang dan suster ke dalam ruangan. Seperti biasa, dokter akan melakukan pemeriksaan rutin.
Baik dokter, terima kasih banyak, balas Taeyong sopan. Setelah dokter pergi, Taeyong kembali duduk di samping ranjang Yen. Dia menggenggam tangan kekasihnya lalu dikejupnya. Taeyong memandang wajah wanitanya yang pucat dan lemah, hembusan nafasnya terdengar teratur. Kau dengar kan sayang, jika dokter bilang kau sudah membaik. Taeyong mulai bermonolog. Jadi sebenarnya sadar aku merindukanmu, ubahnya yang menunggumu di sini. Aku rindu melihat senyumanmu, tawamu, bahkan saat kau merajuk padaku. Dia menghentikan perkataannya sambil tersenyum. Aku merindukan semua yang ada di dirimu. Tiba-tiba Taeyong terpikirkan sesuatu. Mau mendengar sesuatu yang menenangkan? Tanya Taeyong. Dia masih bermonolog. Dia akan memainkan sebuah lagu untuk kekasihnya, lagu yang biasa dia mainkan saat kecil. Setelah anak buahnya pergi, lekas Taeyong mendekati Yan kembali. Sayang, aku membawa piano ke sini. Aku akan mainkan sebuah lagu untukmu. Aku tahu kau selalu menyuruhku untuk memainkan piano ini kan, namun aku selalu menolaknya karena aku benci piano saat itu. Namun kini aku akan memainkannya untukmu. Jika aku sedang sedih, aku selalu memainkan lagu ini. Aku harap kau akan suka dan cepat sadar. Theo menghela nafasnya berat dan menutup kedua matanya. Dia sebenarnya masih membenci piano karena piano itu selalu mengingatkannya pada ayahnya. Ayahnya lah yang mengajarnya piano. Bahkan ayahnya selalu memainkan lagu ini untuknya untuk menenangkannya jika sedang sedih. Dengan kekayaan yang bulat, Taeyong kembali membuka matanya. Pandangannya mengarah pada tus piano yang bersejajar. Dia melingkarkan kedua tangannya lalu dia letakkan di atas tangan. Taeyong mulai menyentuh beberapa tus untuk mencoba. Namun dia menggelengkan kepalanya cepat. Dia rasa tersadar dia harus bisa melawan rasa trauma dan bencinya. Dia melakukan ini untuk Yen. Kekasihnya itu sangat menginginkan dirinya memainkan sebuah lagu untuknya. Dia kembali menghela nafasnya lalu dia mulai kembali memainkan tus piano tersebut dengan khidmat. Dia mencurahkan segala perasaannya pada piano tersebut, berharap bunyi alunan indah piano ini masuk ke dalam pendengaran Yen. Keinginan Yen tentunya sama. Dia ingin cepat bangun untuk memeluk tubuh kekasihnya. Dia mendengar jelas selama ini tidur komanya. Dia jelas mendengar dia yang selalu bicara padanya. Bahkan suara alunan piano saat ini dia jelas mendengar. Yen menangis dalam tidurnya karena dia juga merasakan rindu pada Taeyong. Dia senang karena Taeyong berhasil mengatasi traumanya kan piano ini demi memainkan lagu untuknya. Yen bukan hanya sekedar tidur saat koma, dia seperti bermimpi. Dia mendengar Taeyong selalu bicara padanya, bahkan mendengar bunyi piano.
Saat Ian buka matanya, pandangannya pertama kali dia lihat adalah dokter dan suster yang berdiri di sisi kanannya, sedangkan di sisi kirinya terlihat paman, bibi, dan Dowon. Mereka semua mengerumuni Ian seolah menunggu Ian membuka mata. Kondisi Ian semakin membaik, bahkan dia sudah sadar sekarang dia telah melewati masa koma, dia akan secepatnya pulih, jelas dokter tersenyum. Paman dan bibi bersama senang dan lega, Dowon bahkan lekas memeluk tubuh lemah kakaknya karena senang. Baiklah, saya permisi dulu, pamit dokter. Ian mengadakan pandangannya ke seluruh ruangannya, dia mencari sosok yang dia rindukannya. Taeyong mana? Ditah Ian, suaranya lemah, bahkan hampir tidak terdengar. Ian sudah dapat menggerakkan tubuhnya, dia sudah dapat duduk di tempat tidurnya untuk makan. Nafsu makan Ian juga bagus, dokter mengatakan bahwa perkembangan kondisi tubuhnya sangat baik. Bahkan jika kondisi Ian semakin membaik setiap harinya, dia akan diperbolehkan pulang cepat. Ian bahkan telah mengetahui jika dia mengalami janinnya telah meninggal. Responnya tentunya sama seperti Taeyong, menangis. Bahkan Ian menangis histeris karena dia telah kehilangan. Ian terlihat stres saat kehilangan bayinya. Dia terus menangis dan melamun karena merasa bersalah. Dia tak mampu melindungi kandungannya dengan baik. Taeyong tadi menelpon bibi jika dia sedang mengunjungi ibunya untuk beberapa hari, jadi kau jangan khawatir. Taeyong bilang jika kau adalah boleh pulang, dia akan menjemputmu, balas bibi. Ian hanya mengangguk, makanya aku harus cepat pulih agar cepat pulang, kata bibi lagi. Ian kemudian melanjutkan acara makannya yang disuapi oleh bibinya. Air mata Ian kembali jatuh, dia kembali menangis karena merasa sedih. Jangan menangis lagi, Taeyong bilang, kau harus kuat dan merelakan semuanya. Taeyong tidak ingin melihatmu sedih dan menangis. Jika kau sedih, Taeyong akan ikut sedih juga. Beberapa hari kemudian, Ian sedang bersiap karena hari ini sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Paman dan bibi sedang membereskan perlengkapan Ian untuk dimasukkan ke dalam tas, sedangkan Dowon dia duduk di pinggir ranjang di samping Ian. Taeyong bilang dia tidak bisa menjemputmu hari ini, dia akan berkunjung ke rumah nanti. Tidak, aku udah akan menunggu Taeyong datang, balas Ian. Bibi menatap suaminya bingung, namun paman mengangguk perlahan pada bibi seperti memberi persetujuan. Dia memberi sesuatu padamu, kita buka di rumah saja ya, kata bibi lagi sambil memperlihatkan sebuah kotak berukuran sedang berwarna coklat muda. Lekas Ian merebut kotak tersebut lalu dibukanya. Ian melihat di dalam terdapat sebuah surat yang ditulis oleh Taeyong.
Kakak panggil Dawan khawatir Dawan lekas mengikuti Yen yang berlari pergi. Yen, astaga, bibi dan paman juga lekas mengikuti kemana Yen pergi. Yen yang sedikit berlari pergi keluar dari mobil rumah sakit. Ia masih dalam keadaan menangis sehingga membuat perhatian orang-orang berpusat padanya. Dawan, paman dan bibi juga sedikit berlari untuk mengejar Yen.